Halo Sobat Gen F, jumpa lagi di Genki Generasi Spoky. Kali ini kita kedatangan narsum. Dia katanya punya cerita horor nih. Gimana ya ceritanya? Boleh langsung kita tanya aja kali ya, sama Kak Ririn nih namanya. Halo, nama aku Rini. Oh Rini atau Rini? Rini. Oh Rini ya. Oke, jadi aku Gimana tuh ceritanya? Ya, oke, jadi aku punya pengalaman. Ini sebenarnya bukan pengalaman dari aku pribadi. Ini menimpa salah satu anggota keluargaku. Tepatnya itu adikku sendiri. Jadi semua bermula itu ketika aku pindah ke Depok, ke salah satu kawasan di Depok. Ini sebenarnya tuntutan pekerjaan dari bapakku. Jadi bapakku harus menempati rumah yang ada di Depok. Rumahnya itu bisa dibilang cukup besar dan mewah karena dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang ada di sana gitu. Terus bapakku itu harus menunggu rumah itu karena rumah itu dijadikan gudang penempatan barang-barang tambang, alat-alat berat dan lain sebagainya. Awalnya kita di sana berempat, yaitu ada bapakku, mamaku, aku dan adikku sendiri. Itu kejadian aku pindah ke sana itu tahun 2015. Aku masih 5 SD dan adikku itu masih umurnya 1,5 tahun lah. Ya. Nah, singkat ceritanya bapakku ini harus menjaga bosnya yang di Jakarta yang tiba-tiba terkena stroke. Ya, jadi bapakku harus bolak-balik Jakarta Depok karena ya kan walaupun 1 jam atau 2 jam kan itu cukup melelahkan gitu ya kalau bolak-balik. Jadinya bapakku itu pulang 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi aku di rumah tersebut cuman bertiga karena aku anak pertama. Terus singkat ceritanya adikku ini tiba-tiba panas badannya. Panasnya ini bisa dibilang nggak wajar ya karena panasnya ini suhunya sampai 40 derajat. Tapi nggak kejang sama sekali. Nah, mungkin kalau anak-anak umur segitu bisa kejang ya, harusnya karena kejang ya. Iya kan panas banget gitu. Terus karena kita di sana nggak ada siapapun, nggak ada saudara sama sekali, jadi ya udah cuma mengandalkan diri kita sendiri kan. Jadi kita berobat ke dokter terdekat, dikasih obat, tapi nggak turun-turun panasnya. Iya, terus akhirnya ada rekomendasi lah dari tetangga di sana, coba kunjungin ke orang pinter di daerah situ. Akhirnya kita kunjungin ke tempat di sana, antriannya sangat panjang sekali dari berbagai kota ke sana. Mungkin udah terkenal kali ya. Terus kita ke sana, diobatin, ternyata adikku ini digangguin sama salah satu sosok. Dukun itu, orang pinter itu menyebutkan kalau sosok ini itu adalah nenek-nenek berambut putih yang sudah menunggu di rumah itu dari puluhan tahun. Ya. Nah, akhirnya adikku dijampe-jampe lah, dikasih air putih, diminum, diusap ke tubuhnya. Dan selang beberapa jam atau hari gitu ya, aku lupa, panasnya itu turun. Panasnya turun tanpa minum obat sama sekali. Jadi kayak cuma udah cuma dijampein, dikasih air putih doanya dia, udah sembuh. Tapi nggak berhenti di situ aja. Adikku ini panasnya itu hampir kayak setahun itu berulang. Panas lagi. Karena kita di keluarga itu nggak percaya gitu-gituan ya Kak. Jadinya yaudah coba kita deh kontrol ke rumah sakit besar. Akhirnya bapakku izin ke bosnya untuk pulang dulu. Akhirnya kita cek ke rumah sakit besar, kita ambil cek darah dan lain sebagainya, takutnya DBD dan lain sebagainya. Tapi ternyata di medis gak kenapa-napa. Padahal panasnya itu 40 derajat gitu. Ini gak kenapa-napa kok, anaknya sehat, darahnya baik. Akhirnya ya udah cuma dikasih antibiotik gitu-gitu doang. Terus kitanya juga kasihan dong lihat adikku badannya panas dan lain sebagainya. Tapi didiagnosa nggak kenapa-napa.
Akhirnya kita balik lagi ke dukun tersebut. Dukun. Iya. Terus dibawa ke dukun. Bawa ke dukun itu, dijampe-jampe lagi, sembuh lagi. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya aku nggak pernah ditunjukin sosok itu ya. Mamaku juga begitu. Cuman kita adalah hal-hal ganjal yang sering kita lihat, seperti mainan Contohnya? adikku itu jalan sendiri, mainan tengah jalan. malam. Terus tetangga juga bilang, itu di rumah kamu kemarin ada orang bawa alat berat ya, karena rumahku kan buat naruh alat berat kan. Nah, kata tetangga semalam itu tengah malam ada yang bawa alat berat ya, kok rame banget sih. Padahal kita yang merasanya nggak ada siapa-siapa kok gitu. Ya, tetapi tetangga ngomongnya seperti itu. Terus di rumahku juga ada kolam ikan, tapi nggak ada ikannya. Itu setiap malam tetangga dengar seperti ada yang lagi mainin air. Iya, mainin air. Kan tetangga juga keganggu dong, kayak kenapa sih ini di rumahnya si Rini ini main air terus tengah malam gitu. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Ngapain juga kan mainin air tengah malam gitu. Bener sih. Nah, iya, terus ada yang bilang kalau di situ tuh ada genderuwo. Genderuwo. Itu siapa yang bilang itu? Tetangga yang udah lama tinggal di daerah situ gitu. Terus kalau mamaku lagi beli sayur sering bilang, kok berani sih tinggal di rumah itu? Itu kan rumah udah lama banget gak ditempatin. Terus juga waktu aku datang pun rumahnya sangat kumuh walaupun megah gitu, mewah. Tapi kumuh karena emang gak pernah ditempatin kan. Nah mungkin itu juga bisa jadi sarang makhluk-makhluk halus seperti itu. Terus ya udah karena tuntutan pekerjaan, nyari kerja juga susah, mungkin ya udah kita tahan-tahanin aja di rumah itu. Tetap di situ ya. Iya, sampai 1,5 tahun. Oh, lama juga. Karena selama 1,5 tahun itu adikku tetap digangguin. Oh, digangguin. Digangguin sampai badannya tuh kurus. Terus matanya tuh bener-bener apa ya? Di sini tuh kayak disebutnya kayak apa ya? Kayak ini tuh ke dalam banget gitu loh. Mendalam gitu. Iya, itu kayak kita juga ngeliatnya kasihan kan. Terus ya udah akhirnya karena panasnya itu terus berulang, takutnya kenapa-napa ke adikku, jadinya kita memutuskan untuk bapakku dikasih pilihan sama bosnya. Iya, kamu milih anak kamu atau kerjaan gitu. Kalau kamu pulang ke sana, berarti kamu gak milih kerjaan ya, karena bapakku posisinya ada di Jakarta. Terus karena bapakku kasihan kayak sama adikku sendiri gitu. Panasnya berulang selama 1,5 tahun, itu kan sangat menguras energi, sangat menguras materi juga karena bolak-balik ke dukun kan, karena dukunnya juga udah menyarankan kayak lebih baik pindah aja daripada taruhannya nyawa anak ibu gitu. Terus akhirnya mungkin orang tuaku berkomunikasi, berdiskusi kali ya, baiknya kayak gimana. Bahkan sampai suatu ketika tuh adikku kan umur segitu mungkin emang masa-masanya tantrum gitu ya. Kalau lagi sholat digangguin, kayak naik-naik ke punggung mamaku gitu. Atau ya pada umumnya anak kecil lah. Tapi adikku ini apa ya, tantrumnya tuh beda. Bedanya kayak gimana? Bedanya tuh kayak emang sebandel itu. Kayak apa ya, bikin mamaku tuh frustasi di masa itu. Benar-benar di situ malam-malam aku cuman bertiga sama mamaku, adikku bandel, nggak bisa dibilangin, padahal badannya lagi panas gitu. Ya udah, mamaku akhirnya frustasi, dia nyari alat untuk bunuh diri. Oh. Iya, karena di situ sebenarnya ada 4 kamar, 2 kamar yang aktif, 2 kamar itu buat alat penyimpanan barang. Nah di 2 kamar penyimpanan barang itu mamaku mencari alat untuk dia bunuh diri karena emang saking frustasinya, karena nggak ada saudara di sana, nggak ada yang dikenal, suaminya jauh, mungkin ya anaknya bandel, ya gimana nggak pusing gitu Kak. Terus aku yang di sana melihatnya ya umur 5 SD mau ngapain sih, bisa apa gitu, selain cuma bilang Mas sabar, istighfar gitu. Terus kita serahin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya namanya, mungkin aku bisa bilang dia itu kesurupan kali ya. Oh, siapa nih? Mamaku, karena aku nggak pernah lihat mamaku seperti itu gitu. Dia sampai nyari tambang, udah mau bunuh diri. Mungkin ngelihat aku yang udah mohon-mohon kayak
sabar dan lain sebagainya. Adikku juga udah nangis gitu. Terus ya udah akhirnya mamaku tidak jadi bunuh diri, alhamdulillahnya gitu. Akhirnya dari situ mamaku mungkin berdiskusi sama bapakku, kayak udahlah kita pindah aja dari rumah ini karena 1 tahun setengah bukan waktu yang sebentar ya Kak. Apalagi kita dapat gangguan-gangguan yang sangat menguji mental kita juga, terutama mamaku karena dia yang ngejagain kita berdua kan. Terus ya udah akhirnya bapakku dikasih pilihan tadi, pilih anak atau kerjaan gitu. Nyari kerja susah loh kata bosnya kayak gitu. Iya, nyari kerjaan susah loh, kamu mau nyari kerja di mana kata gitu. Terus karena bapakku kasihan sama mamaku kepada anaknya gitu, akhirnya bapakku memutuskan untuk ya udah deh kita resign aja. Akhirnya bapakku pulang ke Depok, kita langsung cari kontrakan terdekat di situ. Malam-malam akhirnya ketemu, akhirnya kita pindah saat itu juga. Pindah akhirnya ke Depok. Masih di Depok juga, daerah terdekat. Karena aku masih sekolah, masih kelas 6. Masih kelas 6 SD saat itu. Terus karena tanggung kan 1 tahun lagi lulus, jadi kayak ya udah kita coba aja ngontrak di sini. Nah terus pas kita pindah pun, udah kita nggak ada gangguan apapun. Karena jadi emang di rumah itu doang ya adanya. Karena di rumah itu doang kayak penunggunya tuh emang jahil gitu sama adikku. Sampai adikku kurus kayak ya daripada taruhannya nyawa kan dikasih panas terus sama dia, digangguin, ditempelin. Ya udah kita akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu seperti itu. Sebelum kalau Sirine sendiri lu kan pernah nggak sih kayak ngerasa gimana ya? Nih di sini nih ada nih gitu. Kalau aku sendiri sih nggak pernah ngerasain ya. Cuman ada satu kejadian di mana itu kita lagi bertiga, lagi mau tidur. Tiba-tiba tuh rumah ngerasa kayak ada satu barang yang jatuh di atap kita. Kayak gerubuk gitu. Kita kan ngerinya maling gitu ya, positive thinkingnya, maling nih. Terus atau kucing gitu kan. Mamaku, siapa tuh di luar gitu. Karena di luar juga ada, di atas juga kayak berisik banget sih, kenapa ini? Aku kenanya itu doang. Terus dipanggil-panggilin gak ada yang nyaut ya. Masa maling dipanggilin nyaut kan nggak mungkin gitu kan. Terus ya udah, akhirnya kita tidur lagi, gerubuk-gerubuk lagi, itu sangat mengganggu sekali kan. Terus ternyata aku nggak tahu, itu mungkin pertanda kali ya. Ternyata gerubuk-gerubuk itu menandakan kalau ternyata kakekku itu meninggal dunia. Ya. Gara-gara apa itu? Kalau gue pernah denger tuh katanya kalau ada suara kenceng dar di atas genteng itu katanya santet. Lu percaya nggak? Percaya nggak percaya sih. Awalnya aku juga mikirnya kayak gitu kan. Cuman ternyata kitanya nggak kenapa-napa dan ternyata itu mungkin kabar pertanda gitu kalau ternyata kakekku itu meninggal. Karena pas ditelepon, karena kakekku kan ada di ujung kulon ya, jauh gitu. Ditelepon pas banget di jam segitu kakekku menghembuskan nafasnya gitu. Langsung dikabarin. Iya, akhirnya kita kesana gitu. Kalau sekarang masih takut nggak dengan hal-hal kayak gitu yang Kalau di keluarga aku sendiri, terutama ke bapakku nerapin kayak kita tuh emang hidup berdampingan sama mereka. Tapi bukan berarti kita takut sama mereka karena kita derajatnya lebih tinggi kan daripada mereka. Jadi ya pesan dari bapakku tuh cuman perbanyak sholat. Jadi rumah-rumah di tempat kita tuh diusahakan disolatin gitu, biar makhluk-makhluk halus itu nggak menetap di ruangan tersebut. Nggak ganggu juga ya. Iya, sholatnya jadinya nggak kayak cuma di kamar doang atau di musola rumah doang. Jadi kayak coba di ruang tamu di ngajiin setiap malam Jumat yasinan gitu. Biar rumah kita juga ngerasa adem dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi aku nggak percaya gitu-gituan. Nggak percaya tuh berarti dengan hal-hal mistis gitu. Enggak, walaupun nyatanya adikku digangguin kan. Jadinya ya udah, mungkin itu udah berlalu juga kan, dan sekarang udah nggak ada gangguan seperti itu lagi. Misalnya kesurupan pernah nggak? Kan biasanya cewek-cewek tuh sering banget kesurupan kalau lagi bengong apa gimana.
Pernah nggak ngerasain kesurupan? Mungkin itu balik lagi ke mindset kitanya kali ya. Kalau kitanya nggak percaya gitu-gituan, mungkin setannya juga nggak bakal masuk ke kita karena menurut yang aku baca kalau kita kesurupan itu biasanya pengaruh dari pikiran kita gitu, kayak kita ngerasa takut, kita ngerasa kayak ada yang ngawasin padahal sebenarnya nggak ada apa-apa kan. Makanya itulah setan masuk ke diri kita gitu. Makanya aku berusaha kalau misalkan kita lagi ada di tempat baru yang kita datengin itu kita ya udah kita cuman permisi, kita di sini nggak ganggu dan lain sebagainya. Makanya aku belum pernah kesurupan sih, tapi semoga jangan ya. Iya jangan lah. Oke, jadi kayak gitu ceritanya dari Karini. Rini atau Ririn sih? Rini. Oh Rini, Karini. Tadi dia juga sempet menyampaikan ya tentang jangan apa ya, jangan percaya lah. Jangan percaya boleh tapi jangan nyepelein lah mungkin gitu ya. Jangan takut intinya. Karena derajat kita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk itu, Bro Rui. Oke, cukup sekian nih kayaknya nih videonya nih. Besok kita lanjut part 2. Besok kita tunggu cerita-cerita serem lagi. Oke, thank you.